Salam. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita yakin kalau kita menyerahkan hati jiwa roh kita kepada Tuhan, Tuhan hadir. Roh Kudusnya akan mengurapi setiap kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan senang hati kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Bapa yang senantiasa
Urapi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang begitu luar biasa, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baiklah, kita akan datang kepada Tuhan. Kita datang bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air dan haus akan kasih Tuhan. Dan biarlah kita rindu senantiasa untuk mengundang Roh Kudus boleh ada di dalam hati kita. Haleluya Yesus. Katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering,
tempat bagi kita orang yang percaya. Dan kita saat ini tidak dibiarkan yatim piatu, tetapi Tuhan menyediakan. Dan Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Nya. Dia akan mengaliri hidup kita. Dia akan mengaliri hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan biarlah kita datang saat ini, kita akan dipenuhi oleh aliran air sungai kehidupan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita
Kristus, Bapak Irta akan pimpin dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kalau kami ada tempat ini, kami datang, kami rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Engkau menyentuh setiap hati kami. Kami rindu menjamah surga pagi hari ini. Kami rindu dilawat Tuhan, kami rindu diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, kepercayaan boleh banyak. Satu hal keyakinan kami, keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malah pagi hari ini Tuhan, kami siap dilawat Tuhan. Urapi setiap kami, pakai kami untuk melayani Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus menguasai hidup kami. Kami nyerahkan sepenuhnya hidup kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Bila kami pulang boleh membawa kemenangan, kami boleh membawa mukjizat Tuhan, kami boleh membawa kepastian dari Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami sambut ibadah ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan kita bersyukur Tuhan telah nyatakan kasih-Nya kepada kita. Darahnya telah menebus kita, dan saat ini Tuhan telah naik menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Kita katakan lebih dalam menyembah, di dalam kita meninggikan Tuhan lebih dari semuanya. Setiamu sepanjang hidup.
melihat banyak muka yang belum berseri, belum berbakat, namun punya Allah yang lebih luar biasa, Allah yang akan menyediakan tempat bagi kita. Saat ini biarlah kita berseri-seri, kita mengakukan nama Tuhan, betapa kita mengakui bahwa kita bakal punya Allah seperti Allah kita, Yesus Kristus. Sungguh bangga Bapa. Apa yang kita miliki saat ini, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa dan Ibu Lina akan berdoa buat kita. Selamat pagi Bapak, terpujilah Engkau ya Yesus. Makasih Bapak, hari ini Kau membukakan hati di bulan ini ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapak, biarlah kiranya sedikit dari apa yang kami miliki ini boleh menyenangkan hatimu, boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita buka pujian sungguh kepada siapkan hati kita. Sekali lagi saya undang untuk kita bangkit berdiri, dan biarlah firman-Nya akan mengurapi setiap kita, akan menolong kita, memberikan kekuatan, perlindungan bagi kita. Kau
surga. Terima kasih Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, Engkau masih beri waktu buat kami Tuhan, kesempatan buat kami berkumpul ke rumah Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan dalam sabda firman-Mu, kerinduan kami Tuhan akan mengajar kami, akan membelah kami, Engkau akan menasihati kami Tuhan, kami serahkan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Rinduan kami, urapan saja yang ada pada beliau Tuhan, dan biar kami saat ini diberkati oleh Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hati kami, ini seluruh jiwa dan raga kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Wah, senang keluarga Pak Heru ada bersama dengan kita saat ini. Sudah lama kami doakan. Dan saya percaya untuk selanjutnya akan hadir. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 1. Ya. Kita akan membaca bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri bersama, kita akan membacanya bersama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai seujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri di langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Mari silakan duduk. Saya bacakan kembali ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itulah hari yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid atau sekitar 500 orang ada di Bukit Zaitun. 40 hari sebelum itu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan selama 40 hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dalam berbagai peristiwa, dan inilah hari yang terakhir.
Tuhan mengajak mereka naik ke Bukit Zaitun yang hanya kira-kira 2 kilometer dari kota Yerusalem, dari bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Dan sementara ia berbicara kepada mereka, mengatakan, "Aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tunggulah di kota Yerusalem sampai aku membaptis kamu," kata Tuhan. Dan setelah berbicara beberapa hal, sementara murid-murid mendengarkan, memperhatikan dia, tiba-tiba ia terangkat, dan sampai di awan-awan sana ditutup oleh awan-awan. Datanglah 2 orang malaikat di hadapan murid-murid dan berkata, "Mengapa kamu memandang terus ke atas? Ia yang sekarang naik ke surga, satu kali kelak akan turun dari surga, berada di awan-awan sana, dan semua orang yang menjadi miliknya, yang sudah mati, tiba-tiba kubur-kubur akan terbuka dan mereka bangkit dengan tubuh yang baru, tiba-tiba naik, bukan sampai ke surga, di awan-awan sana bertemu dengan Tuhan Yesus dan para malaikat. Dan kalau saudara dan saya masih hidup pada saat itu, kalau engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, maka dalam sekejap mata tubuh kita akan diubah, dan tiba-tiba kita juga naik sampai di awan-awan, bertemu dengan semua yang ada di sana, terus kembali ke surga. Itulah suatu rencana Allah yang besar. Rencana Allah yang besar dimulai dari sebelum dunia diciptakan. Tetapi mari kita lihat dulu bahwa pada kitab Kejadian, kitab yang mula-mula itu, dituliskan tentang seorang bernama Henokh. Tolong dibaca Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Silakan membacakan. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah, hidup berjalan bersama dengan Allah tiap saat. Henokh hidup bersama dengan Allah selama lebih dari 600 tahun. Tiba-tiba ia hilang. Kemana? Apakah dibawa si setan ke tempatnya? Tentu tidak. Karena dia hidup bergaul dengan Allah, tiba-tiba ia tidak ada lagi di bumi, dia diangkat oleh Allah. Dia tidak mati. Demikian juga hidup Henokh adalah gambaran dari kita, umat pilihan Allah.
orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang beriman kepadanya. Kita dipanggil olehnya, kita diselamatkan olehnya, dan satu saat apabila ia datang, kita masih hidup, semua orang di dunia ini akan melihat tiba-tiba kita terangkat ke surga. Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Itulah gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tentang Henokh, yang menggambarkan bahwa kita nanti akan ketemu Tuhan di awan-awan dan dibawa ke surga. Kalau orang Kristen yang mati, apa Tuhan Yesus salah mengatakan bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan mati? Kita bisa mati tubuh ini, tetapi jiwa dan roh kita akan hidup untuk selama-lamanya. Tidak bisa dikatakan kapan berhenti dari hidup itu, selama-lamanya. Itulah yang diajarkan firman Tuhan, dan hal itu sudah menjadi rencana Tuhan. Dari Abraham, orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan memilih umat Israel, keturunan Abraham, untuk menjadi umat pilihannya. Dan dari sana keluarlah orang-orang yang dipilih lagi, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang Mesias, sang juru selamat itu. Kemudian setelah sekian ribu tahun, lahirlah sang juru selamat itu melalui Ibu Maria. Waktu ia ada di dalam dunia ini, waktu ia mulai melayani, dia menyatakan kepada mereka bahwa akulah Mesias yang dijanjikan, yang dibicarakan, yang dinantikan oleh umat Israel. Akulah juru selamat itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah yang akan membawa kamu ke surga. Mereka tidak percaya. Orang-orang yang di sana tidak percaya. Tetapi ada sebagian kecil orang yang mau percaya. Yang mau percaya itulah menjadi umat pilihan Allah yang mula-mula. Nah, mari kita perhatikan Matius 22 ayat 1 sampai 14. Mungkin kita tidak perlu membaca. Di sana diceritakan bahwa ada seorang raja mau membuat pesta pernikahan dari anaknya, satu pesta yang besar sekali. Dan dalam pesta itu orang-orang istimewa, yang nggak mungkin lah kalau Presiden Prabowo misalkan menikahkan anaknya kita diundang. Ya, tentu tidak mungkin. Yang diundang adalah orang-orang yang ada di atas sana. Demikian juga sang raja itu. Sang raja itu setelah mempersiapkan semuanya, dia mengundang orang-orang yang istimewa di negara. Orang-orang yang hebat, para pemimpin diundang. Hamba-hambanya disuruh pergi mengundang mereka.
Tetapi ternyata apa saudara? Ternyata orang-orang itu tidak menghargai undangan sang raja. Ada yang mengatakan, waduh, hari itu saya mau mencoba sapi yang baru saya beli karena tanah pertanian dan yang lain. Hari itu saya ada keperluan ini, hari itu saya ada ini itu. Begitu banyak mereka tidak datang. Lalu sang raja menyuruh hambanya, pergilah ke jalan-jalan sana, carilah orang-orang jalanan di sana, orang-orang yang kelihatannya tidak berarti, orang-orang yang mungkin tidak punya pekerjaan, orang-orang yang kalau kita katakan orang-orang jalanan. Panggil mereka, ajak untuk berpesta bersama dengan kami. Lalu hamba-hamba itu pergi memanggil orang-orang jalanan, banyak datang di tempatnya. Tetapi sebelum pesta mereka diharuskan mandi, diberi pakaian pesta, ya. Tidak boleh masuk pesta di kerajaan tidak mandi dulu, tidak pakai pakaian pesta, tidak boleh. Mereka berpakaian pesta semuanya. Jadi orang-orang yang tidak ada artinya itu dijadikan orang yang berarti. Tapi pada saat pesta itu sang raja melihat, loh, kok ada itu satu orang yang tidak pakai pakaian pesta. Ayo hamba-hambaku pegang dia, bawa dia masuk ke dalam kegelapan sana. Tidak boleh berpesta. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya undangan itu yang terutama disampaikan kepada keturunan Abraham, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Tapi mereka menolak. Pemimpin-pemimpin bangsa itu orang-orang yang hebat dalam keagamaan mereka, orang-orang yang luar biasa dalam mengartikan teologi itu, mereka tidak menghargai. Karena itu, keselamatan itu diberikan kepada orang-orang jalanan. Artinya kita bukan umat pilihan. Kita secara gambaran di situ kita seperti orang-orang jalanan. Walaupun kita tidak punya arti sekalipun, ya, seperti kita di kepemerintahan Prabowo ini kelihatan tidak punya arti yang hebat. Ya. Kita hanya hidup untuk kebutuhan hidup kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih Allah yang luar biasa. Kita dipanggil, diajak berpesta bersama, bersukacita bersama sang raja, memiliki kehidupan yang lebih tinggi daripada kehidupan yang lain. Tetapi kalau engkau ada di antara orang-orang yang dipanggil, kelihatan sedang mengikuti pesta, tapi kalau engkau tidak memakai pakaian pesta, pakaian kudus,
kalau engkau belum bertobat dan minta ampun dosa, disucikan hidupmu oleh darah Yesus, engkau seperti orang tadi, dipegang, tidak boleh ikut pesta. Ini sebuah gambaran bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah sesuatu yang amat tinggi, mulia, dan kekal. Dan kita orang-orang yang tidak berarti, kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, kita nanti akan menjadi bagian dari kerajaan yang luar biasa. Saudara dan saya yang bukan seperti tadi ya, yang tidak pakai pakaian pesta tadi, hidupnya tidak disucikan oleh darah Yesus. Kita yang ada di sini dan semua orang yang beriman kepada Tuhan, satu kali kelak kita juga akan memerintah di dunia ini dalam kerajaan 1000 tahun. Allah sedang menyediakan kita untuk menjadi pemerintah dunia ini. Itu bukan omong kosong. Itu sudah dibuktikan karena Tuhan naik ke surga dan malaikat Tuhan mengatakan ia akan datang di awan-awan dan nanti mengangkat kita. Jadi kenaikan Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang mengasihi kita dan akan mendirikan kerajaannya di dunia ini juga, selain di kekekalan yang akan datang di dunia ini juga selama 1000 tahun. Saudara dan saya dipanggil, dijadikan orang-orang yang akan menduduki tempat dalam kemuliaan yang Allah sediakan. Karena itu bersyukurlah. Hidup ini berikan waktu-waktu dalam hidupmu bersyukur dan bersyukur. Bersyukurlah, kita orang yang tidak layak, tidak ada di sini yang layak untuk menjadi warga kerajaan surga, yang layak untuk menjadi pemerintahan di dunia ini. Tetapi saat kita beriman, saat kita bertobat kepadanya, maka kita menjadi warga kerajaan surga yang juga akan memerintah di dunia ini. Karena itu bersyukurlah. Dalam sehari, Bapak Ibu, berapa waktu yang bersyukur kepada Tuhan? Berapa waktu hati kita selalu bersyukur? Waktu kita dalam kesulitan ekonomi, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang memelihara kita, yang melindungi kita. Satu kali kelak kita tidak akan terikat dengan segala kesusahan, persoalan, masalah yang ada di dalam dunia ini. Kita akan menjadi orang-orang yang ada dalam kemuliaan bersama dengan malaikat di surga selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ingatlah, karena iman dan pertobatan kita dipilih di dalam rencananya yang kekal. Tolong bacakan
1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Mari salah seorang membacakan. Mari yang sudah dapat cepat bacakan. 1 Petrus 2 ayat ke-9 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Nah, kalau diperhatikan dan dibaca dalam hati, gantilah kata kamulah, ganti dengan kata sayalah. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita lihat ayat 10. Bacalah dalam hati. Saya yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Amin. Kita yang dahulu tidak berarti. Kita orang-orang yang dahulu sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Kebinasaan yang selama-lamanya. Penderitaan yang tak dapat terkatakan. Hukuman Allah yang mengerikan bersama dengan kuasa kegelapan. Tapi oleh karena kasih Allah, kita dipanggil, kita dipilihnya, kita dijadikan imamat yang rajani, kita dijadikan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatannya yang ajaib. Mari kita ingat, apa yang Allah anugerahkan itu sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Karena itu hargailah, bersyukurlah, dan hiduplah sebagaimana Tuhan kehendaki. Jadi di dalam setiap hari kita bangun dari tidur, kita pergi bekerja, berada dimanapun juga, kita ada di rumah, kita ada di luar, kita ada di tempat lain. Mari kita bawa hati kita ini bersyukur. Kita memiliki sesuatu yang luar biasa. Saya sangat sedih kalau melihat ada misalkan jemaat yang mengalami kesulitan hidupnya, terus wajahnya meremut, ya, kelihatan aduh, hidupnya kok sangat menderita, hidupnya kok bagaimana. Padahal engkau adalah anak raja di atas segala raja. Bagaimana engkau bisa mengatasi persoalan, masalah hidup dan lain sebagainya? Bersyukurlah. Kalau orang bersyukur itu masa wajahnya meremut gitu? Tentu tidak. Kalau orang bersyukur itu hatinya penuh sukacita. Kita belajar bersyukur. Saat kita bersyukur,
damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal memenuhi hati kita. Kita ada kekuatan yang baru. Kita tidak perlu mencari hal-hal di dalam dunia ini, kesukaan-kesukaan dunia ini yang engkau anggap dapat memuaskan hatimu, memuaskan jiwamu. Kalau engkau bersyukur dekat dengan Tuhan, hadirat Allah itu indah mengalir dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan menjadi orang yang dikuasai oleh kesusahan, kesulitan, penderitaan, pengeluhan dan lain sebagainya. Walaupun engkau menghadapinya, karena engkau merasa bahwa Allah yang Maha Tinggi sanggup menolong hidupmu. Tuhan Yesus berkata, marilah kamu yang berlelah dan menanggung berat, jiwamu itu berlelah. Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku. Aku akan memberi sentosa. Aku akan memberi damai sejahtera. Dan kalau sudah berada di hadirat Allah, saudara, engkau akan menikmati indahnya Allah dalam hidupmu. Tapi kalau engkau masih berkutat dengan dosa, kalau engkau masih terlalu memikirkan perkara yang ada di dalam dunia ini, engkau tidak bersyukur kepada Tuhan, seperti saya katakan, tidak ada sukacita. Tidak ada sukacita. Dan engkau akan mencari sukacita di luar sana. Engkau akan mencari sukacita di luar sana. Sukacita di luar sana bisa kau dapat, tetapi setelah mendapat, setelah berfoya-foya, setelah bersenang-senang dengan teman-teman yang sama, setelah itu pulang sampai di rumah, apakah sukacita itu ada? Tidak, tidak, saudara. Tapi kalau engkau punya Yesus, engkau bersyukur kepada-Nya, engkau memuji, engkau menyembah Dia, maka Yesus hadir dengan sukacita surga. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam hidup sementara di dunia ini dan akhirnya menuju kepada kekekalan. Ada banyak hal yang kita dapatkan, tetapi sebelum engkau bertobat, sebelum engkau betul-betul menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, engkau tidak akan mengalami sukacita yang sebenarnya. Engkau tidak akan kuat menghadapi apa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan memanggilmu saat ini. Bertobatlah dari segala dosa. Lakukan firman Tuhan. Maka engkau akan mengalami hidup penuh sukacita. Saya katakan bukan suatu bayangan, tetapi itulah yang saya alami. Dan saudara, beberapa banyak saudara mengalaminya dalam hidup ini. Seperti saya katakan, di dunia ini dahulu saya lebih miskin dari saudara semua. Tetapi saya tidak pernah mengeluh. Saya bersyukur karena Tuhan adalah daging saya. Tuhan adalah penolong saya. Dan saya harap saudara tidak pernah melihat saya dengan wajah buram, yang bagaimana. Kenapa? Karena ada Yesus. Ada Yesus di hidup saya. Saya juga mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Tetapi Yesus yang tinggal di hati saya itu memberikan satu sukacita
sukacita hidup. Kalau saya hidup sampai saat ini dalam keadaan yang seperti ini, itu hanya karena Yesus ada di dalam hidup saya. Dan saya percaya begitu banyak dari manusia di dalam dunia ini yang menjadi anak-anak Allah juga memiliki hal yang sama. Sukacitaku ialah Tuhan. Amin. Syukurku karena Tuhan ada dalam hidupku. Tapi kalau saudara seringkali menghadapi sesuatu, mengeluh, kenapa ini, kenapa anakku begitu, kenapa dia tidak menghargai orang tua, kenapa ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau saudara dipenuhi dengan semua itu, tidak akan ada sukacita. Tapi kalau saudara bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, aku adalah anak yang Engkau kasih, maka engkau akan memiliki sukacita hidup. Amin. Waktu di dunia, Dia beserta dengan engkau. Dia menolong, Dia memberkati engkau, Dia menguatkan engkau, Dia memuliakan diri. Dan dalam kehidupan kita, engkau memiliki yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang yang paling hebat di dunia ini. Karena itu Yohanes 15 ayat 4, 6, 7, 8, mari kita perhatikan. Di dalam kitab Yohanes pasal 15, Tuhan mengatakan, saya akan bacakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan ini menyedihkan saudara, ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Siapa mau? Tentu tidak ada yang mau. Tetapi ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Kitab Mazmur mengatakan, melekatlah kepada Tuhan, menempellah kepada Dia. Kalau kita tidak menempel dengan Dia, maka kuasa kegelapan akan menarik kita dalam segala sesuatu di dalam dunia ini yang sangat menyakitkan hidup. Tapi kalau kita menempel dengan Dia, ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa saudara dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Percayalah, bersyukurlah. Dan engkau menghadapi sesuatu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tuhan Yesus menjamin kamu akan menerimanya. Amin. Kita mau pilih mana? Kita mau pilih hidup di dalam Dia
punya dekeng raja di atas segala raja, atau kita mau hidup terpengaruh oleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini akan binasa. Bumi dan orang-orangnya akan dibakar dengan api. Itu akan terjadi satu saat. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang bertobat dari segala dosa, ia tidak akan masuk dalam segala sesuatu yang mengerikan, tapi ia akan masuk dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Karena itu, bersyukurlah, serahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan memberi dirimu diikat oleh dosa. Dia membuka tangannya, membuka hatinya, dan berkata kepadamu, bertobatlah anakku, aku mau mengangkat kamu. Aku mau mengangkat kamu. Engkau memiliki segala yang indah di dunia dan dalam kekekalan. Karena itu mari kita bersyukur untuk kasih Allah yang luar biasa, dan kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Itukur yang sederhana saja. Bersyukurlah, bersyukur untuk kasih setianya. Mari kita semua berdiri, kita nyanyikan. Ketika
menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal, dari rencananya yang mulia itu bagi kita. Bertobatlah dari segala dosa, terimalah Dia dalam hidupmu. Engkau menikmati kemuliaan Allah yang kekal dalam hidup. Dia sangat mengasihimu. Mari kita nyanyikan sekali lagi kurnya bersyukur, bersyukurlah. Kemudian nanti Ibu Setiadi akan berdoa buat kita. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman. Bapa, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman yang telah ditaburkan boleh tumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sangat baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami menyadari Bapa, bahwa sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun karena kasih-Mu yang besar, Kau telah memilih kami menjadi milik yang Kau kasihi, sehingga Engkau telah mengorbankan Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Saat ini kami boleh merasakan betapa Engkau memberikan kemenangan yang luar biasa. Ketika Engkau, Tuhan Yesus, mati, bangkit, dan saat ini naik ke surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menyediakan tempat bagi kami di sana. Dan saat ini sementara kami di dunia, Allah Roh Kudus tolonglah kami masing-masing, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak menyimpang dari firman-Mu. Teguhkan dan kuatkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh lebih setia kepada-Mu, lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring akan Engkau, sehingga pada akhirnya Engkau boleh membawa kami ke dalam rumah-Mu di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami Bapa. Ketahui keberadaan mereka masing-masing Bapa. Kami rindu Tuhan, mereka tetap ingat akan Engkau, dan mereka boleh rindu kembali untuk datang bersama-sama dengan kami di dalam rumah-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati karya-Mu Bapa. Kami berdoa buat mereka, selamatkan mereka ya Bapa. Allah Roh Kudus boleh memanggil mereka kembali untuk setia sampai pada akhirnya. Bagi saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit sehingga tidak bisa datang ke tempat ini Bapa, kami berdoa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan baru bagi mereka ya Bapa. Bahkan mereka kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka yang sakit secara rohani, yang mulai jauh daripada-Mu dan meninggalkan Engkau,
Terima kasih telah kerinduan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Engkau sudah menguatkan kami masing-masing yang hadir di tempat ini dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan kasih yang baru, dan urapan yang baru bagi kami, Bapak. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu. Engkau mengetahui setiap pergumulan di dalam kehidupan Gembala. Engkau mengetahui setiap kerinduan dalam hatinya. Dan kami percaya Engkau akan memberikan lebih dari yang dipikirkannya, Bapak. Memberkati keluarga, berkati anak cucu menantu, pakai dimanapun mereka berada menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah hamba-Mu kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah yang ada. Biarlah kuasa kemenangan itu senantiasa menyertai Gembala. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap doa dan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi telah anugerahkan pada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita, yang memimpin, yang menghibur, yang menguatkan kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, Amin. Silakan duduk saudara.